mahasiswa pasca sarjana. Selamat datang di babak akhir perjalanan kita. Kegiatan belajar ke-13. Selama ini, mungkin kita terbiasa menjadi konsumen pemikiran. Kita membaca teori orang lain, mengutip pendapat tokoh, dan mengulang apa yang sudah ada. Namun, hari ini, tuntutan untuk Anda berubah. Di tingkat pascasarjana, Anda diminta naik ke level taksonomi tertinggi, C6, creating atau mensintesis. Anda bukan lagi tukang batu yang hanya menumpuk bata. Anda adalah arsitek inovasi. Tugas Anda bukan sekadar lulus, tapi menjawab satu pertanyaan besar. Bagaimana kita memecahkan masalah pendidikan bahasa Arab PBA yang kronis dengan solusi yang segar, kritis, dan berlandaskan nilai Islam? Mari kita pelajari cara meramu pola pikir kritis, kreatif, dan solutif untuk melahirkan riset yang mengubah wajah pendidikan kita. Langkah pertama seorang arsitek sebelum membangun adalah memeriksa tanahnya. Inilah pola pikir kritis. Dalam riset PBA, kritis itu bukan sekadar mencari kesalahan ejaan dalam skripsi orang lain. Kritis di sini bersifat epistemologis, level C4 dan C5. Anda harus mampu melakukan X-ray terhadap masalah. Contohnya, mengapa metode pengajaran kita stagnan? Jangan hanya jawab karena gurunya malas. Gali lebih dalam. Apakah ada masalah pada akar masalah ontologisnya? Apakah karena dominasi nalar by yang kaku sehingga kita takut berinovasi? Ataukah karena kurikulum kita terjebak ideologi sekuler yang memisahkan bahasa dari nilai ruhani? Gunakan pisau analisis tajam seperti hermeneutika kritis atau kritik nalar dari tokoh seperti Al-Jabiri. Anda harus berani membongkar asumsi dasar, bahkan mengkritisi model barat seperti postmodernisme jika itu mereduksi nilai Islam tanpa diagnosis kritis yang tajam. Solusi Anda hanya akan menjadi obat penenang sementara, bukan penyembuh. Setelah membongkar masalah, sekarang saatnya membangun kembali. Inilah inti dari modul ini. Pola pikir kreatif atau sintesis C6. Kreatif di sini bukan berarti asal beda. Kreatif adalah kemampuan mengawinkan berbagai kerangka berpikir yang tampaknya terpisah menjadi satu model baru yang utuh. Bayangkan Anda melakukan sintesis filosofis. Anda ambil landasan ontologi tauhid, kesatuan ilmu. Anda padukan dengan metodologi riset modern seperti mixed method, lalu Anda suntikan nilai aksiologi pancacinta. Lebih hebat lagi jika Anda melakukan sintesis kearifan lokal. Misalnya, bagaimana jika konsep Sirinapex dari budaya Bugis digabungkan dengan moderasi beragama untuk mengajarkan etika komunikasi dalam bahasa Arab? Inilah yang disebut inovasi. Anda tidak membuang tradisi, tapi meramunya dengan modernitas dan nilai lokal untuk menciptakan sesuatu yang relevan dan kontekstual. Namun, desain yang indah tidak ada gunanya jika tidak bisa dihuni. Disinilah masuk pilar ketiga, pola pikir solutif. Orientasi kita adalah aksiologis. Riset Anda harus punya dampak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah tesis saya ini berguna untuk umat maslahat? Emma, PBA tidak boleh lagi hanya sibuk di menara gading akademik. Kita butuh civic responsibility. Misalnya, Anda merancang inovasi berupa modul bahasa Arab khusus untuk menangkal radikalisme di media sosial, atau kurikulum yang mengajarkan toleransi melalui sastra Arab. Ini yang disebut riset aksiologis terapan. Anda harus bisa menyusun argumentasi filosofis yang kuat. Mengapa solusi AI kecerdasan buatan yang Anda tawarkan, misalnya, secara etis dibenarkan? Bagaimana ia membantu memuliakan manusia? Solusi Anda harus membumi, bisa dipakai, dan menyelesaikan masalah real,
Mari kita lihat bedanya dalam praktik. Perhatikan contoh ini. Riset konvensional level C3 mungkin hanya berbunyi, hubungan penguasaan, nahu, dengan kemampuan membaca mahasiswa. Ini sah, tapi deskriptif. Anda hanya memotret fakta. Sekarang, ubah dengan pola pikir sintesis level C6. Judulnya menjadi Sintesis Filsafat UMR, N. Holden, dan Aksiologi Pancacinta. Dalam merancang metodologi project-based learning untuk penguatan keadilan sosial, lihat bedanya. Riset kedua bersifat preskriptif. Ia menawarkan obat. Ia menggabungkan pemikiran klasik Ibnu Khaldun dengan masalah modern. Dan tujuannya bukan sekadar nilai ujian, tapi membentuk karakter sosial mahasiswa. Inilah level tesis pasca sarjana yang kita harapkan. Mari kita simpulkan perjalanan kita menjadi arsitek inovasi PBA. Pertama, gunakan pola pikir kritis untuk mendiagnosis akar masalah ideologis dan metodologis. Kedua, gunakan pola pikir kreatif untuk mensintesis nilai Islam, kearifan lokal, dan sains modern menjadi teori baru. Ketiga, pastikan pola pikir solutif mendasari karya Anda agar riset tersebut membawa maslahah bagi peradaban. 3 langkah ini adalah kunci untuk menghasilkan karya yang tidak hanya menumpuk di perpustakaan, tapi hidup di masyarakat. Sebagai penutup, saya tantang Anda untuk merenung. Lihat proposal tesis atau ide riset yang sedang Anda susun saat ini. Tanyakan, apakah riset saya ini hanya mengulang apa yang sudah ada? Ataukah saya sedang menawarkan solusi baru? Jika Anda diberi kesempatan untuk menggabungkan satu nilai kearifan lokal dari daerah asal Anda dengan pembelajaran bahasa Arab, nilai apa yang akan Anda angkat untuk menyelesaikan masalah moral remaja saat ini? Jadilah arsitek peradaban. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.